Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلى الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعلم نافع وعمل صالح ويفقهنا في الدين وافتلنا فتوح العارفين ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. أحبتي في الله حاضرين والحاضرات رحمني ورحمكم الله جميعا. بتوفيق الله سبحانه وتعالى نواصل درسنا في هذه الفرصة. نستمر الحديث الثاني لشيخ الإمام النووي رحمه الله تعالى. Ini kita lanjutkan pembacaan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuki hadis yang kedua setelah kita membahas hadis niat. Ya, pentingnya semua amalan itu dibarengi dengan niat. Kemudian dengan niat-niat kita tersebut akan dibalas oleh Allah sesuai dengan niat kita. Setelah itu Nabi SAW membuatkan permisalan, membuat contoh. Ini contoh seseorang itu hijrah. Ini bentuk amalannya itu adalah bentuk amalannya hijrah. Ini meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam, atau meninggalkan tempat buruk menuju tempat yang lebih aman. Aman untuk diri kita, enggak diganggu oleh orang lain. Aman untuk pendidikan anak kita. Ini penting untuk hijrah. Ini makna hijrah yang sebenarnya. Ya, pindah ke lingkungan yang tumbuh bersinar cahaya-cahaya sunnah di dalamnya. Ya, sehingga kita beragama pun nyaman. Ya. Dan Masya Allah ya, kami sudah merasakan bagaimana tinggal di lingkungan yang ya belum pernah kami cicip sebelumnya. Tatkala kami menyicipi, maka kerinduan itu sangat besar bisa kembali lagi ke sana. Ya, kalau kami namanya kampung santri atau kampung Ma'had Jamil Rahman. Masya Allah di situ kan. Indah, damai. Apalagi Masya Allah itu ketika zaman-zaman Covid itu, ya nggak tahu orang yang ngasih itu nggak tahu ya Pak. Ketika keluar dari pintu ternyata udah banyak sembako. Iya, kalau kita Masya Allah gitu kan. Iya, di sini ada sembako, Pak jepret dulu Pak ya, amin saya terima. Di situ tidak pernah, nggak ada yang namanya cerek. Nah, jadi dokumentasi. Iya, masing-masing punya hujah di sini ya. Orang itu dia ingin beramal, bagaimana tangan, ya apa yang dikeluarkan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu gitu. Masya Allah, ini pentingnya kita hijrah. Iya, hijrah itu menyelamatkan diri kita, juga menyelamatkan kita dari ritual-ritual ibadah ya, yang catatannya itu banyak sekali ya dalam syariat kita. Nanti datang ke rumah ya, acara apa ya di bahasa di sini namanya, undangan apa? Fatihah itu kan. Yes. Ala kulli hal. Nah, kita yang sudah mengaji akan diuji yang kayak begini, imannya kuat atau tidak.
Kalau imannya nggak kuat, ya berpegang teguh kepada sunnah itu nggak kuat, insya Allah ya Pak ya, menggunakan kalimat yang mulia untuk sesuatu yang banyak catatan oleh syariat. Ya, maka kalau kita menggunakan kalimat insya Allah, kalau ada undangan-undangan seperti itu akan diundang lagi. Ya Pak, datang lagi Pak ya. Tapi kalau kita punya prinsip, punya komitmen, ya, untuk acara yang seperti itu saya belum bisa datang. Belum bisa datang. Orang tahu, Kolang itu kalau ngundang kita dalam acara yang seperti itu dia nggak akan datang. Ya. Tapi Pak, kalau acara-acara yang lain saya insya Allah yang terdepan. Ya, mau gotong royong Pak, saya paling terdepan. Hari apa aja? Orang-orang kan tidak bisa kan hari Ahad, selain dari Ahad kan? Iya, saya selain dari Ahad bisa. Kapan aja saya bisa insya Allah. Ya, ada orang kematian saya paling terdepan Pak. Ada yang gotong royong Pak, saya paling terdepan. Ada orang yang apa lagi? Walimahan. Ya, walimahan nikah. Saya akan bantu Pak. Ya, tapi kan walimahan ini kan sudah banyak ternoda di situ ya. Hal-hal banyak didodai-dodai. Yang aku asalnya itu disyariatkan. Ya ala kulli hal. Ya, atau mau ronda Pak, saya paling terdepan. Hari apa saja, insya Allah saya siap. Asal jangan tiap hari saja. Ya, kalau tiap hari dah. Ya. Tapi ini pentingnya kita hijrah. Kalau hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, jelas, maka dia akan mendapatkan pahala hijrahnya untuk Allah dan Rasul. Tapi kalau hijrahnya untuk dunia yang dia cari atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diniatkannya, bukan yang lainnya, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Baik, di sini ya, sebelum kita lanjut hadis kedua ya. Nah, di sini ada perkataan Imam Ibn Rajab Al-Hambali, penjelasan Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, wa qad ishtahara an qissata Muhajir Ummi Qais hiya kanat sababa qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah tersebar, sudah ma'ruf ya di telinga kita tentang kisahnya seorang yang hijrah. Ya, seseorang yang hijrah, tapi hijrahnya ini untuk menikahi Ummu Qais. Ini contoh saja disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Ya. Jadi seseorang hijrah dalam rangka ingin menikahi seorang wanita. Jadi wanita yang dinikahi di sini adalah Ummul Qais. Inilah sebab ya sabda Nabi SAW muncul. Ya, asbabu ya nuzul, ya, sebab nuzulnya hadis ini. Inilah dijadikan oleh Nabi SAW permisalan. Karena ada seorang yang hijrah untuk menikahi wanita, ditegur oleh Nabi. Maka nat hijratuhu ila dunya yusibuha, siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang secuil ini, yang hina ini, atau ia ingin menikahi wanita, ya, wa zakaru zalika katsirun min mutaakhirin fi kutubihim. Ya, kebanyakan ulama-ulama mutaakhirin menyebutkan dalam kitab-kitab mereka hadis ini. Walam nara li zalika aslan bi isnadin sahih. Ya. Namun kata Syekh Abdul Muhsin berpandangan kami tidak menjumpai ya asal muasal hadis ini, isnadnya sahih atau tidak ya. Bi isnadin sahih. Wallahu alam, kata beliau. Imam Ibn Rajab menukilkan mengatakan seperti itu. Tapi Syekh berpandangan, Syekh Abdul Muhsin, tentang kisah seorang yang hijrah tadi, ya, hijrahnya untuk menikah Ummu Qais. Ya, inilah sebabnya firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul. Syekh berpandangan ya
sanadnya itu aslan ya, lam nara lizalika aslan bi isnadin sahih, sanad-sanadnya sahih. Beliau belum pernah melihat sanad-sanad yang ini sahih, belum. Wallahu alam, kata beliau. Kemudian beliau memberikan catatan, an-niyatu mahalluha qalb. Niat itu tetap tempatnya di dalam hati. Adapun melafazkannya ini adalah bid'ah. Melafazkan niat ini adalah bid'ah. Ya, sesuatu yang baru. Niat itu kalau kita tarik ke pengertiannya, ke mazhabnya Syafi'iyah, itu muqtarinan bi fi'li. Ini berbarengan dengan perbuatan. Adapun yang dilakukan oleh saudara kita itu sebelum melakukan perbuatan baru diniatkan, baru dibaca seperti itu, baru dilafazkan. Ini bukan niat namanya. Niat itu adalah berbarengan. Sampai-sampai guru kami itu, semoga Allah menjaga beliau, ya, antara lafaz Allahu Akbar, alif sampai Allahu Akbar, disitulah tempatnya niat. Ya, ketika itulah niat ditalafuzkan, dilafazkan. Nah, beliau membedakan antara talafuz bin niyah dengan jahar bin niyah. Beda lafaz, melafazkan niat dengan jahar niat itu beda. Jahar itu keras-keras. Kalau dilafazkan, ya, yasma'u nafsahu, dia sendiri yang dengar. Ya. Baik. Ala kulli hal, yang jelas yang melafazkan niat, ya, di sini Syekh Syabil Musin berpandangan adalah bid'ah. Karena tidak pernah kita dapati dalil-dalil yang sahih, ya, atau tatbik praktik dari Nabi sallallahu adanya melafazkan niat. Padahal beliau selalu sholat, ya, sahabat selalu banyak sholat bersama beliau, tapi tidak pernah mendengarkan lafaz niat yang dibaca oleh Nabi kalau memang itu dijaharkan. Nah, maka fala yajuzu talaffuzu bin niyyah, maka enggak boleh kita melafazkan niat, ya, dalam rangka fi ay qurbatin, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, ya, kecuali pada tempat-tempat tertentu, ya, illa fil haji, kecuali pada haji. Tapi ini bukan nama niat, ya, tapi itu adalah memang syariat seperti itu, ya, ada tatbik, ada praktek, ada fi'li Nabi SAW melakukannya. Wal umrah, ya, kalau kita menamainya dengan, ya, falahu ayyusammiya fi talbiyati, ya, namanya talbiyah, ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lahul muluk la syarika lak. Nah, ini bukan niat namanya, tapi talbiyah. Jadi ini disebut dengan talbiyah, ya, manawahu, talbiyah apa yang diniatkannya. Jadi ketika dibaca ketika haji qiran atau haji ifrad atau haji tamattu. Ya, haji qiran itu kan dibaringkan, berbarengan. Itu haji qiran namanya. Haji dan umrah itu dilakukan secara bersamaan niatnya. Sehingga labbaika umratan wa hajjan. Ya, begitu. Labbaika umratan wa hajjan. Kalau ifrad, ya, tidak. Kalau ifrad itu dia haji dulu, setelah selesai haji baru melakukan umrah. Ya, makanya katakan au labbaika hajjan atau au labbaika umratan. Ya, saya memenuhi panggilanmu ya Allah, yakni panggilan umrah atau panggilan haji. Ya, li subuti sunnati fi zalika duna ghairihi. Ini ditetapkan dengan sunnah, ya. Apa yang kita baca labbaika hajjan, labbaika umratan dan seterusnya itu memang ditetapkan sabit dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lainnya, ya. Adapun yang lainnya enggak ada. Ya. Mau puasa, mau mandi, ya, itu enggak ada. Ya. Nah, kemarin sempat ada saya tinggalkan beberapa kalimat, ya, tentang faedah dari hadis ini, yakni tentang hadis dari sahabat Amr bin As kemarin, ya.
Ya, saya butuh untuk bagaimana para ulama menafsirkan hadis ini ya. Ya, Amr bin As, sahabat Amr bin As. Taib. Dalam hadis itu disebutkan dari Nabi sallam, amma alimta, ya, ada amma alimta, tahukah kamu anal islama yahdibu makana qablahu. Ya, Amr bin As ini, sahabat Amr bin As ini kan sebelumnya belum masuk Islam. Sehingga cacian, oloan, penentangan kepada Nabi SAW itu sangat keras kepada beliau. Iya. Nah, ketika beliau masuk Islam, ya, beliau merasa sungkan untuk bertemu dengan Nabi, untuk mengikrarkan syahadat beliau. Malu, bahasa kitanya malu. Wong dulu saya benci kok, menghina-hina kok. Iya. Kalau berhadapan dengan Nabi SAW itu saya masuk Islam tuh kayak gimana perasaan saya gitu kan. Dan juga bagaimana perasaan Nabi. Nabi pun tahu kalau Nabi itu dicela, dihina. Iya. Tapi di sini Nabi SAW tidak membalas yang sebaliknya, namun memberikan kabar gembira kepada beliau. Nah, begitu pula hendaknya kita kawan sekalian. Ya, ini jadikan praktek contoh bagi kita. Mungkin dulu ya, sebelum kenal dakwah sunnah ini mungkin kita mencela ustaz-ustaz sunnah mungkin. Wah, itu ustaz Wahabi. Ya, itu ustaz keras, ustaz ini dan ustaz itu. Ya, bahkan mungkin ada yang menghancurkan rumahnya mungkin. Bahkan mungkin ada yang sengaja membocori bannya mungkin. Ya, saking kesal dan jengkelnya akhirnya bannya dibocorin. Ya. Walhamdulillah beliau ini kenal sunnah. Bukan perantara dari ustadz yang dicaci maki tadi. Hidayah saja dari Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati beliau. Datang dengan sendirinya, Masya Allah. Makanya hidayah itu ada dua hidayah, itu taufik wa hidayatul itu bayan. Hidayah taufik itu murni dari Allah. Bayan itu ustadz menjelaskan, kita menjelaskan. Adapun orang enggak terima ya enggak usah kecil hati. Tugas kita sebagaimana tugas Rasul, balighu ma ursila ilaik. Sampaikan apa yang aku sampaikan, perintahkan kepada Muhammad. Urusan terima atau tidaknya itu urusan saya, kata Allah. Iya. Maka Masya Allah ya, beliau menceritakan, wah saya enggak enak temu dengan ustaz itu. Saya dulu sampai mau ngangkat leher dia, leher bajunya. Ya, karena beliau memang dulu preman pasar. Gak ada satupun yang gak tahu dengan beliau. Paling ditakuti kalau di pasar itu. Tapi Masya Allah dengan taufik Allah kenal hidayah sunnah. Ya, kenal sunnah. Kemudian Masya Allah pujian beliau seperti itu. Dan juga terakhir saya juga dapatin dia tersebar di grup-grup ya ustaz-ustaz kita ya, di grup Multaqa Duat ya, ustaz seluruh Indonesia. Di situ disebutkan, mungkin saya rasa di medsos juga tersebar juga, guru kita Ustaz Abdullah Zain kalau tidak salah. Nah, Ustaz Abdullah Zain, bagaimana orang tuanya mencaci maki beliau, menghina beliau. Kemudian didapati anak beliau ini nampaknya semangat untuk ilmu, akhirnya beliau biayain. Beliau sekolahin, gratis. Masya Allah ya, jarang kita jumpai orang-orang seperti ini. Nah, begitu juga dengan sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu sebagai ya, contoh bagi kita ya, baik pada sahabat Amarnya dan juga kepada Nabi SAW. Ya, ketika orang mencela beliau tidak mencela dengan celaan yang lebih tinggi. Ini sifat ibadur rahman sebenarnya. Ya, wa ibadur rahman yamshu ala ardi haunan. Ya, wa iza khatabahumul jahilun qalu salama. Ibadur rahman itu kalau mereka berjalan di muka bumi penuh dengan ketenangan. Ya. Kalau Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menjelaskan ya, as-sakinah wal waqar. Tenang dan tidak tergopoh-gopoh. Santai jalannya. Kalau ada orang yang jahil, orang yang bodoh, enggak ngerti syariat Islam,
ya ingin berdebat dia, ingin melakukan kerusakan kepada dirinya, maka dia mengatakan waqalu salama. Maka akan mengatakan kalimat-kalimat yang mengandung keselamatan, tidak melampaui batas dan tidak menimbulkan dosa. Ya, tidak melampaui batas dan tidak menimbulkan dosa. Ya. Bahkan kalau dia melakukan keburukan, maka balaslah keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Bukan balas yang semisal. Rumah saya dibakar, saya balas pula bakar juga. Oh enggak. Ini bukan ibadur rahman. Ya, kembali ke sahabat Amr bin As tadi. Kata beliau, kata Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada sahabat Amr bin As, "Amma alimta, tahukah kamu? Anal Islama yahdimu makana qablahu." Masyaallah. Jadi bahwasanya agama Islam, Amar, kalau kamu masuk Islam nih, masuk Islam, maka perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada saya dulu, ya, dan termasuk menghinakan orang kan? Menghinakan orang itu termasuk dosa. Maka apa yang kau lakukan kepada saya dulu-dulu waktu engkau jahiliyah, dengan masuk Islam dihapuskan. Ya, dengan engkau masuk Islam dihapuskan. Wa anal hijrata tahdimu makana qablahu. Demikian pula kalau kamu hijrah, maka perbuatan kamu yang dulu-dulunya itu akan dihapuskan. Ya. Wa anal hajja, demikian pula haji. Ya, kita melakukan haji, maka perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita dilakukan itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu di sini ada catatan ya. Haji-haji yang bagaimana dulu? Tentu haji yang memiliki kriteria-kriteria tertentu sehingga dia digelar dengan haji mabrur. Laisa lahul jazaa al-hajjul mabrur, laisa lahul jazaa illal jannah. Ya, tidak ada balasan yang paling mantap bagi orang yang haji mabrur kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah setiap orang yang melakukan ibadah haji itu hajinya mabrur? Tentu tidak. Ya. Terpenuhi syarat-syaratnya, apakah dia berangkat menggunakan harta yang halal atau harta yang haram, atau yang hulul atau maksiat, ya, dan seterusnya. Nah, tapi bukan di sini makamnya. Tapi ini sebagai pelengkap dari pembahasan kemarin. Tapi kita masuki hadis yang kedua. Kak Rudi, ada buku kitabnya? Coba mungkin bisa dibaca. Minta tolong? Hah? Panjang ya sudah, saya saja. Hah? Baik, bismillah. Qala muallifu iya, hadis Jibril, kita bahas hadis Jibril. Qala muallifu, ya itu dari adab ya. Jadi kalau adab membaca kitab para ulama atau kitab-kitab ustaz-ustaz kita yang kita baca, adabnya doa dulu. Telah berkata penulis kitab, semoga Allah merahmati beliau. Semoga Allah merahmati. Nah, nggak bisa bahasa Arabnya sendiri aja. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cukup sampai di situ dulu. Jazakallahu khair. Di sini qala mu'allif rahimahullah membawakan hadis yang kedua, hadis Jibril ya, kita kenal dengan hadis Jibril. Hadis ini masih dibawakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Aidon. Baik, ada catatan atau faedah yang menarik di sini kawan sekalian. Ya. Bahwasanya kalau Imam Nawawi rahimahullah taala di setiap kitab-kitab beliau, ya, setiap beliau menulis kitab itu, beliau kalau menyebutkan perawi hadis itu bisa 4
bisa 5, bisa sempurna. Maksudnya disebutkan kunyahnya, namanya, bapaknya, neneknya, atau kakeknya, buyutnya. Di atas buyut apa lagi? Buyar. Ya, pertama tadi kunyah, kemudian nama, kemudian ayah, bapak, kakek, 5. Di atasnya ya. Ini kebiasaan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Seperti itu beliau menyebutkan di dalam kata kitabnya, kadang rubaiyan, kadang khomasiyan. Ya, kemudian sedikit-sedikit summa yukhaffifu syai'an fa syai'an. Baru setelah itu menyebutkan enggak semuanya. Ya, kadang juga anhu saja. Anhu maksudnya darinya. Karena sudah sebelumnya sudah disebutkan rawinya. Ya, kalau kita baca kitab tauhid juga seperti itu modelnya. Kalau perawinya sebelumnya sudah diulang, sudah disebutkan, maka perawi yang kedua dengan hadis yang lain tapi perawinya sama, sahabatnya sama, nggak perlu lagi sebutkan secara sempurna. Coba lihat hadis pertama, kan disebutkan semua oleh beliau. An Amirul Mukminin. Kan Umar bin Khattab kan? An Amirul Mukminin, ini gelar beliau, laqab beliau, Abi Hafs. Ya. Ya, ini kunyah beliau karena anak beliau adalah Hafsah. Kemudian Umar disebutkan Ibnu Khattab radhiyallahu. Nah, ketika hadis kedua enggak beliau sebutkan semuanya. Tidak beliau sebutkan. Nah, terkadang ya kebiasaan beliau seperti itu dan ya ini juga dilakukan oleh ya sebagian dari para ulama. Taib. Gimana Sanab? Salat dulu. Taib, barakallahu fikum ya. InsyaAllah kan kita lanjutkan habis salat isya insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الله أكبر الله